Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih sampai pada pembahasan kita dengan kitab Syarh Sunnah oleh Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu kata beliau, wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku minas sunnati mithlaha. Ketahuilah bahwa manusia tidak berbuat bid'ah sampai mereka meninggalkan sunnah yang semisal dengannya. Tidaklah manusia itu sama sekali mereka berbuat bid'ah sampai mereka meninggalkan sunnah yang semisal dengannya. Wahdharil muharramati minal umur, dan hati-hatilah dari perkara-perkara yang diharamkan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena sesungguhnya setiap muhdatsah, setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wadh-dhalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan bersama dengan pelakunya itu diancam oleh Allah dengan neraka. Nah, kita lihat penjelasan daripada ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ini. Yang pertama, dengan ucapan beliau memperingatkan kita dan seluruh kaum muslimin dari berbagai macam praktek bid'ah. Apakah bid'ah itu dalam perkara ibadah, ataukah bid'ah tersebut dalam perkara i'tiqad, keyakinan? Karena pada asalnya yang namanya bid'ah itu adalah muharramat, termasuk perkara yang diharamkan. Naam. Kemudian ucapan beliau ini, annan nasa ma ahdathu, di mana beliau mengatakan annan nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku minas sunnati mithlaha. Ketahuilah bahwasanya manusia tidaklah melakukan suatu bid'ah sampai mereka meninggalkan sunnah yang semisalnya.
ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ternyata bid'ah itu mematikan sunnah. Karena bid'ah dan sunnah adalah dua hal yang saling bertentangan. Tidak mungkin kedua-duanya berada pada satu keadaan. Ketika salah seorang cenderung kepada bid'ah, maka resikonya orang itu akan meninggalkan sunnah. Ketika seseorang cenderung kepada sunnah, maka akibatnya dia akan meninggalkan bid'ah. Nah, karena bid'ah dan sunnah adalah dua hal yang saling bertabrakan, yang tidak bisa berjalan beriringan. Tidak bisa. Maka dari itu ada ucapan yang semisal dengan ini dari ucapan Hasan bin Atiyah rahimahullah. Al-Imam Hasan bin Atiyah rahimahullah berkata, "Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah." Tidaklah suatu kaum mereka berbuat bid'ah dalam agama mereka, kecuali Allah akan mencabut dari mereka sunnah yang semisal dengannya. Tidaklah suatu kaum mereka berbuat bid'ah dalam agama mereka, kecuali Allah Azza wa Jalla akan mencabut dari mereka sunnah yang semisal dengannya. Hatta thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah, sampai Allah tidak mengembalikan lagi kepada mereka sunnah itu hingga hari kiamat. Di sini jelas kita mendapatkan faedah bahwasanya memang bid'ah itu mematikan sunnah. Ketika seseorang mengamalkan amalan bid'ah, maka sunnah yang semisal dengan itu dicabut oleh Allah dan tidak dikembalikan lagi sampai pada hari kiamat. Inilah bahayanya bid'ah. Maka kita lihat ketika manusia meninggalkan sunnah atau mereka berbuat bid'ah dalam zikir secara jama'i dengan zahar, suara yang keras setelah akibat sholatil maktubah, di belakang sholat-sholat wajib, maka Allah mencabut dari mereka sunnah dalam bab ini dan tidak kembali lagi, yaitu zikir secara setia. Ketika manusia berzikir secara jama'i dengan zahriyah, setiap selesai melakukan sholat wajib, maka Allah cabut dari mereka zikir di dalam bab ini secara sirriyah dengan sendiri-sendiri, secara infiradiah. Begitu juga ketika manusia meninggalkan sunnah atau berbuat bid'ah, memberikan makanan kepada keluarga mayit tatkala wafatnya si mayit itu, maka Allah cabut dari mereka sunnah tersebut. Ketika manusia berbuat bid'ah, digantikanlah sunnah dalam bab tersebut dengan perkara yang diada-adakan oleh mereka, yang seharusnya mereka memberikan makan kepada keluarga si mayit tatkala pada hari wafatnya, namun ketika itu mereka menggantikannya dengan yang lain. Lalu sunnah ini dicabut oleh Allah dan tidak dikembalikan lagi. Sampai pada zaman ini kaum muslimin tidak mengerti kalau seandainya sunnah bagi orang yang wafat itu adalah memberikan makan kepada keluarga. Dicabut oleh Allah dan tidak dikembalikan lagi. Nah, maka dari itu, ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, di sini ada bahaya daripada bid'ah yang lainnya. Kalau yang pertama kita katakan bahwa bid'ah itu mematikan sunnah, maka bahaya yang lainnya adalah ahlul bid'ah selalu membenci ahlu sunnah.
Ahlul bid'ah selalu membenci ahlu sunnah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan alamatu ahlil bid'ah waqi'atun ala ahlil athar. Tanda-tanda ahlul bid'ah itu selalu mencerca ahlul hadis. Kalau untuk mendapatkan orang mencerca ahlul hadis, mencerca ahlul athar, mendiskreditkan ahlu sunnah, menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan, ketahuilah bahwasanya pada orang tersebut ada tanda-tanda ahlul bid'ah. Nah, kenapa? Karena setiap ahlul bid'ah akan membenci ahlu sunnah, itu pasti. Maka dari itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata di dalam Majmu' Fatawa, wa hakadha ahlul bid'ah la tajidu ahadan taraka ba'da sunnati allati yajibu at-tasdiqu biha wal 'amalu illa waqa'a fi bid'atin. Dan demikianlah ahlul bid'ah. Engkau tidak akan mendapati seorang pun yang meninggalkan sebahagian sunnah yang Allah wajibkan untuk membenarkannya, wal amalu illa waqa'a fi bid'ah, dan Allah wajibkan untuk beramal dengannya kecuali dia akan terjatuh dalam bid'ah. Demikianlah ahlul bid'ah, kata Ibnu Taimiyah. Tidaklah engkau mendapati seseorang meninggalkan sebahagian sunnah yang Allah perintahkan untuk membenarkannya dan beramal dengannya, lalu orang ini meninggalkannya, kecuali orang ini pasti terjatuh dalam bid'ah. Kemudian kata beliau, wala tajidu sahiba bid'atin illa taraka syai'an minas sunnah, dan engkau pula tidak akan mendapati seorang ahlul bid'ah kecuali dia akan meninggalkan sesuatu dari sunnah. Tidak ada orang yang namanya ahlul bid'ah itu dia beramal dengan sunnah, tidak ada. Tidaklah engkau mendapati seorang ahlul bid'ah kecuali orang ini selalu meninggalkan sunnah. Itu selalu. Kenapa? Karena ini sudah merupakan sunnatullah. Sudah merupakan sunnatullah. Sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah bersabda, "Man tada'a qaumun bid'atan illa taraku minas sunnati mithlaha." Tidaklah suatu kaum berbuat suatu bid'ah kecuali mereka akan meninggalkan dari sunnah yang sebisal dengan bid'ah itu. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, fanasu hazzan mimma dzukiru bih fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha. Surat Al-Maidah ayat 14. Subhanallah. Ini diantara bahayanya bid'ah yang lain, yaitu tatkala mereka melupakan apa yang kami syariatkan kepada mereka dari perkara-perkara yang dzukiru bih, mereka telah diingatkan kepadanya. Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha, maka kami tenggelamkan di antara mereka, atau kami lemparkan kepada mereka, kami jadikan di tengah-tengah mereka al-adawatu wal baghdha, akan adanya permusuhan dan kebencian. Jadi kalau antum melihat ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ini agama, maka Allah Azza wa Jalla dengan nikmat agama itu menjadikan manusia bersatu, berjalan di atasnya. Kapan terjadi perpecahan? Kapan terjadi perselisihan? Perpecahan dan perselisihan ini terjadi tatkala manusia mulai menyimpang dari sunnah. Sebab itu kita lihat ketika perpecahan yang paling pertama kali terjadi di bumi ini, yaitu di zaman kaumnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, yang kata Ibnu Abbas jarak antara Nabi Allah Adam dan Nuh alaihi salatu wassalam itu 10 generasi, 10 abad.
itu seluruh manusia berada dalam satu agama, yaitu agama tauhid. Mereka bersatu dalam agama tauhid. Tidak ada perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Sampai kemudian terjadilah perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Ini terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, lamma ghalau fi salihin. Tatkala mereka meninggalkan sunnah, kewajiban mentauhidkan Allah, ketika itu yang menjadi sebab mereka meninggalkan kewajiban mentauhidkan Allah adalah tatkala mereka gulu kepada orang-orang saleh. Terjadi kesyirikan, tersusuplah kepada mereka kesyirikan, maka bukan hanya sampai di situ, tetapi kemudian terjadilah permusuhan dan perpecahan di antara mereka. Terjadilah saling kebencian. Yang ahlul tauhid membenci ahlul syirik, yang ahlul syirik membenci ahlul tauhid. Sudah ada kebencian, maka adalah perpecahan. Kenapa? Karena memang secara otomatis akan ada perpecahan dan permusuhan. Kenapa? Karena ketika seseorang berada dalam keadaan dia berada di atas syariat Allah, maka dia berkewajiban untuk mengingkari segala macam hal yang menyelisihi syariat Allah. Apakah itu dalam persoalan tauhid, apakah itu dalam persoalan ibadah. Yang namanya menyelisihi syariat Allah, seseorang yang mampu dan mempunyai kemampuan, kapasitas untuk itu, dia berkewajiban untuk mengingkari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika al-aful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangan. Jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati, dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Ketika seseorang mengingkari sebuah kemungkaran, maka sudah pasti secara otomatis orang yang berada berkecimpung dalam kemungkaran itu akan benci. Sudah pasti. Maka sangat salah kalau seandainya ada orang yang berdiri dan berjalan dengan kaidah wa ta'awanu fi man tafaqna wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna. Kami tolong menolong dalam hal yang kami sepakati, dan kami saling memberikan toleransi dalam hal yang kami berbeda padanya. Ini tidak bisa. Bagaimana akan memberikan toleransi? Engkau akan memberikan toleransi dalam hal yang engkau berbeda padanya, itu berarti engkau diam dari mengingkari kemungkaran. Engkau terjatuh dalam penyimpangan. Kenapa? Karena tidak boleh mendiamkan penyimpangan. Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Bagaimana engkau akan bertoleransi kepada orang yang menyembah kuburan? Bagaimana engkau bertoleransi kepada orang yang menyimpangkan agama dari syariat Allah? Bagaimana engkau akan mendiamkan orang yang melakukan ribuan bahkan jutaan praktik ibadah yang tidak disandarkan kepada agama, yang tidak berasal dari Rasulullah? Dan bagaimana engkau mendiamkan hadis-hadis dhaif yang disandarkan kepada Rasulullah? Padahal Rasulullah mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Lalu, apakah engkau tega dalam keadaan engkau berpengetahuan, dalam keadaan engkau mampu, lalu engkau membiarkan ini berjalan begitu saja? Tidak bisa. Jadi prinsip yang mengatakan bahwasanya wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna, kami saling membiarkan, kami saling toleransi dalam hal yang kami berselisih padanya, ini keliru. Karena kaidah ini meruntuhkan kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Meruntuhkan kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Maka dari itu, ketika manusia berjalan, ketika dia menyelisihi syariat Allah, maka pada saat itulah akan terjadinya perpecahan dan akan terjadinya permusuhan di antara mereka. Jadi disebutkan di dalam istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka bersatu berjamaah di atas sunnah. Adapun bid'ah, ahlul bid'ati wal furqah. Ahlul bid'ah dan
furqah, perpecahan. Karena bid'ah itu identik dengan perpecahan. Jadi kalau ada orang dia berpecah, ini pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Ketika antum melihat mengatakan bahwa orang ini adalah ahlu sunnah, sekelompok manusia ini mereka berada di atas sunnah, mereka adalah orang-orang yang berihtimam kepada sunnah, orang-orang yang berdakwah di atas sunnah, orang-orang yang mempunyai ambisi terhadap sunnah, lalu antum dapati di antara mereka terjadinya perpecahan demi perpecahan demi perpecahan. Ini berarti ada yang salah. Kenapa? Karena ahlu sunnah tidak berpecah. Ahlu sunnah tidak berpecah. Yang berpecah itu adalah ahlu bid'ah. Maka antum dapati ahlul bid'ah itu ribuan, jutaan kelompok. Syiah saja dari yang paling muncul pertama kali perpecahan di aliran sesat di bumi ini, khususnya pada masa-masa setelah diutusnya Rasulullah, itu hanya empat saja. Syiah, Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah. Kemudian dari empat ini muncul ribuan Syiah, ribuan Turuk, Qadariyah demikian, Mu'tazilah demikian, kemudian Jabariyah, kemudian Khawarij, kemudian Murji'ah, dan seterusnya begitu. Karena memang bid'ah itu identik dengan perpecahan. Nah, kemudian masih dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan falamma taraku haddan mimma dhukiru bihi i'tadhu bi ghairihi fawaqa'at bainahum al-adawatu wal baghdha. Tatkala mereka meninggalkan syariat yang mereka diperingatkan tentangnya dan mereka berpegang dengan selain syariat itu, terjadilah di tengah-tengah mereka permusuhan dan kebencian. Terjadilah di tengah-tengah mereka permusuhan dan kebencian. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Yaitu tatkala mereka ya'shu an dzikri rahman, berpaling dari peringatan Allah. Mereka berpaling dari peringatan Allah, nuqayyid lahu syaitan, kami jadikan syaitan sebagai pemimpin mereka. Fahuwa lahu qarin, dan syaitan itu teman akrab bagi mereka. Kapan seseorang dituntun oleh syaitan? Tatkala orang itu berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Tatkala orang itu menyelisihi sunnah, maka dia akan dipimpin oleh syaitan. Sebab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu jalan, yaitu Taifatul Mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan, Firqatul Najiyah, kelompok yang mendapatkan kemenangan, itu Rasulullah membuat satu garis lurus, ya, dan beliau membuat garis-garis di samping kiri kanannya. Lalu beliau mengatakan, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini adalah jalanku yang lurus, aku menyeru kepada Allah, ya guys. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain di samping kiri dan kanan. Karena pada masing-masing jalan itu berdiri padanya syaitan yang akan mengajak manusia kepada jalan-jalan yang menyimpang. Nah, kemudian begitu juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Taha. Surat Taha ayat 124. Allah mengatakan, "Wa man a'rada dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Ketika seseorang berpaling dari peringatan Allah, ketika seorang menyimpang, maka dari itu sebagian para ulama mengatakan dosa adalah faktor terbesar sempitnya kehidupan seseorang. Terhalangnya rizki seseorang
adalah karena kemaksiatan. Karena kemaksiatan. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka baginya kehidupan yang sempit. Terhalangnya rezekinya. Terhalangnya rezekinya. Kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia, kami giring dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Dan orang ini mengatakan, ya Allah, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulunya di dunia aku dapat melihat, ya Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Yang demikian itu engkau hari ini dibangkitkan dalam keadaan buta, kata Allah, karena dulunya telah datang kepada engkau peringatan-peringatan kami, lalu engkau melupakannya, maka pada hari ini pun engkau dilupakan, kata Allah. Kenapa? Karena orang ini berpaling dari syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian kita lihat di sini begitu ketika Allah Subhanahu wa taala, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa'amara bittiba'i ma anzala wa naha amma yudadu dzalika, maka Allah memerintahkan untuk mengikuti apa yang Allah turunkan dan melarang dari kebalikan dari itu. Wa huwa ittiba'u awliya'a min dunihi, yaitu Allah melarang dari mengikuti wali-wali selain dari Allah. Faman lam yattabi ahadahuma ittaba'al akhar. Barang siapa yang tidak mengikuti salah satu dari keduanya, dia pasti mengikuti yang lain. Yaitu ketika Allah memerintahkan kita untuk mengikuti syariat Allah, dan Allah melarang kita dari mengikuti wali-wali selain dari Allah, yaitu Allah melarang kita dari beribadah kepada Allah dengan syariat yang tidak diajarkan oleh Allah. Hanya ada dua pilihan ini. Siapa yang mengikuti syariat Allah, pasti dia akan meninggalkan syariat selain daripada syariat Allah. Tetapi barang siapa yang berpaling dari syariat Allah, tidak ada pilihan baginya kecuali dia akan mengikuti syariat yang bukan syariat Allah. Artinya, kalau dia meninggalkan sunnah, maka dia pasti terjatuh dalam bid'ah. Kalau dia mengikuti bid'ah, maka resikonya dia pasti akan meninggalkan sunnah. Begitu. Nah, mafhum ya ikhwan? Walihada qala, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, oleh karena itulah Allah berfirman, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, surat An-Nisa ayat 115. Dan dia mengikuti jalan selain dari jalan orang-orang mukmin. Hanya dua. Mengikuti jalan para sahabat atau mengikuti jalan selain dari jalan mereka. Ketika seseorang berjalan pada manhaj salaf, maka dia selamat dari manhaj khalaf. Ketika seseorang meninggalkan manhaj salaf, maka dia akan terjatuh dan berjalan pada manhaj khalaf. Ini sudah risiko. Ini sudah risiko. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa qala al-ulama, dan para ulama berkata, man lam yakun muttabi'an sabilahum kana muttabi'an ghaira sabilihim. Barang siapa yang tidak mengikuti jalan para sahabat, maka dia pasti mengikuti jalan selain dari jalan para sahabat. Nah, hanya ada dua, mengikuti jalan keselamatan atau mengikuti jalan yang tidak selamat. Mengikuti manhajnya para sahabat atau meninggalkan manhaj mereka. Meninggalkan jalan mereka itu sudah risiko. Nah, maka dari itu kita lihat ucapan Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah.
Syekh Saleh menyatakan li'annahu la tajtami'u sunnah wal bid'ah, karena sunnah dan bid'ah tidak akan bisa berkumpul, kata beliau. Sunnah dan bid'ah tidak akan bisa berkumpul. Jadi engkau berupaya semaksimal mungkin untuk menyamakan persepsi dengan mubtadi. Selama dia belum meninggalkan bid'ahnya, jangan engkau berharap dia akan berkumpul denganmu. Jangan pernah. Oleh sebab itu, yang menjadi landasan metode dakwah ahlu sunnah bukan mengumpulkan manusia, tetapi meluruskan pemahaman manusia, sehingga ketika pemahaman mereka lurus, mereka akan berkumpul dengan sendirinya. Tetapi ketika engkau inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ini adalah hadis Rasul, sah, benar, tidak punya jalan untuk menolaknya. Lalu mereka melakukan takwil secara bahasa. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan kulla di sini bukan semua, tetapi sebahagian. Sehingga artinya sebahagian bid'ah itu sesat. Berarti ada sebahagian yang tidak sesat. Itu. Karena apa? Karena di dalam ilmu nahwu, takkid itu ada takkid yang menunjukkan semua, ada takkid yang menunjukkan sebahagian. Jadi yang dimaksudkan dengan kullu di sini adalah sebahagian, bukan semua. Kita katakan iya, baik kalau begitu menurut ilmu bahasa. Tapi bagaimana menurut engkau hadis Rasulullah yang menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun? Kita tinggalkan hadis tentang bid'ah. Kita berkutat lama di situ. Nanti di situ masuk ilmu bahasa, masuk ilmu nahwu, repot. Sekarang terjemahkan ke saya, apa pengertian hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun? Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Kalau engkau mengatakan ada bid'ah hasanah, tunjukkan kepada saya mana yang engkau maksudkan bid'ah hasanah. Kalau dia mengatakan, oh yang bid'ah hasanah itu adalah ini, saya katakan, ini amalan? Ya. Ini ibadah? Ya, ini ibadah. Apakah ibadah ini diperintahkan oleh Rasulullah? Tidak. Berarti ibadah ini masuk dalam hadis Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Beres. Ya. Nah. Demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Kemudian hadis-hadis tentang pelarangan bid'ah ini datang dari berbagai macam jalan. Dan tidak ada seorang yang mempelajari ilmu hadis kecuali dia akan menerimanya. Pasti dia akan menerima. Tidak ada yang tidak menerima. Semua akan menerimanya. Karena hadis-hadis tentang bid'ah ini datang di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, kemudian ikhwan, bid'ah itu secara garis besar dia terbagi menjadi dua. Ada namanya bid'ah hakikiyah, ada namanya bid'ah idhofiyah. Kalau bid'ah hakikiyah ini jarang orang terjatuh ke dalamnya. Meskipun ada, yaitu secara hakiki, secara prinsip ini sama sekali tidak ada. Seperti bid'ah mauludan, bid'ah nuzul Quran, bid'ah Isra Mi'raj, ini hakikiyah. Sama sekali tidak mempunyai dasar, sama sekali tidak ada. Kalau kita tanyakan kepada mereka apa dasarnya, sama sekali tidak ada. Walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, walaupun satu kisah dalam perjalanan para salaf, tidak ada. Kecuali bid'ah-bid'ah yang semacam ini baru muncul pada kerajaan yang menisbatkan diri mereka kepada kerajaan Fatimiyah, padahal mereka ini adalah orang-orang Syiah Rafidhah di Mesir pada tahun 400 sekian Hijriah. Ini baru muncul. Yang kedua, bid'ah idhofiyah. Inilah yang manusia kebanyakan terjatuh ke dalamnya. Kalau kita tanyakan mereka, kenapa kau melakukan ini? Ini kan tidak ada ajaran. Loh, masa ini kan ada dalilnya. Misalnya baca Quran. Jadi bid'ah idhofiyah itu sepintas lalu, sekilas mata kita melihatnya dia punya dasar hukum.
Tapi ketika kita tinjau lebih jauh, ternyata pengamalannya menyelisihi. Jadi kebanyakan bid'ah idhofiyah ini berdalil dengan dalil-dalil umum, nas-nas yang bersifat umum. Seperti Rasulullah mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an ini akan datang menjadi pembela bagi orang yang membacanya di hari kiamat. Ini berarti utama baca Quran. Rasulullah juga mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru amsalihha ila 700." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka baginya 10 kali lipat pahala. Membaca satu huruf, maka baginya 10 kali lipat pahala, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini berarti pahala. Lalu baca Quran di masjid, di kuburan, atau baca Quran di acara kematian. Sepintas lalu baca Quran fadilah. Tapi kemudian dia mempraktekkan baca Quran itu pada momen-momen tertentu yang dikaitkan dengan acara-acara tertentu. Di sini terjadi lagi bid'ah. Bid'ah yang semacam ini namanya bid'ah idhofiyah. Begitu juga ketika sholat sunnah, afdal sholat. Kemudian seseorang mengkhususkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat pada nisfu Sya'ban, atau mengkhususkan melakukan sholat sunnah pada Jumat yang pertama dari bulan Rajab, sehingga dinamakan sholat raghaib. Maka sepintas lalu sholat itu disyariatkan, sehingga biasanya mereka berhujjah, "Wong masa orang sholat kok dilarang-larang? Orang sholat kok malah dikatakan sesat?" Nah, bukan masalah sholatnya yang kita katakan sesat, tapi penempatan sholat itu dengan momen-momen tertentu, mengkhususkannya pada hari-hari tertentu, pada waktu-waktu tertentu, dengan tata cara tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, itulah yang kita ingkari. Oleh sebab itu para ulama dari zaman dulu di kalangan madhab Syafi'i, katakanlah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Al-Muhaddab, beliau menjelaskan batilnya sholat raghaib, bid'ahnya amalan sholat raghaib, yaitu sholat sunnah khusus malam Jumat pertama pada bulan Rajab, termasuk melakukan juga sholat 2 rakaat khusus dengan permintaan-permintaan tertentu pada nisfu Sya'ban. La aslalah, tidak ada asalnya. Nah, kalau sholat ya ada asalnya, tapi melakukannya dengan cara yang demikian tidak ada asalnya, tidak ada asalnya. Nah, ini namanya bid'ah idhofiyah, dan keumuman kaum muslimin terjatuh dalam bid'ah idhofiyah ini. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan fid din, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.